6 fakta kecelakaan yang tewaskan Vanessa Angel dan suami, nasib anak bikin prihatin. Kabar duka meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, sang suami, dalam kecelakaan di Tol Jombang meninggalkan duka mendalam. Penyebab kecelakaan pun mulai terungkap. Berikut fakta-fakta kecelakaan yang tewaskan Vanessa Angel dan suami. Kecelakaan tersebut terjadi di Tol Nganjuk Surabaya ruas Jombang pada Rabu siang, tanggal 4 November tahun 2021. Polisi membenarkan bahwa kecelakaan tersebut menewaskan sang artis dan suami di tempat. Sementara 3 penumpang lain yakni pengasuh dan anak Vanessa Angel dilaporkan selamat. Bang, ini Ya. kan lagi heboh nih, ada heboh kasus Vanessa Angel nih bang, yang lagi booming nih di nasional lah. Ini kira-kira pandangan abang sendiri sebagai pengacara, ini gimana bang pandangan hukumnya? Yang kasus tabrakan ya, Iya betul, yang baru Ya. kejadian kemarin ini, kemarin siang ya, siang-siang, ya, di tol mau arah Jawa Timur, Jawa pas Timur, di posisinya. Jombang katanya. Jombang betul. Nah, kalau aku lihat kejadian tersebut ini lebih ke sisi edukasi hukumnya. Edukasi hukumnya itu terkait kejadian kecelakaan tunggal itu. Ya, di situ kan penumpangnya kalau tidak salah kita baca berita ada supir, Vanessa Angel sama suaminya, anak dan asisten rumah tangganya, Iya. ya kan? Tapi yang meninggal dua. Meninggal tuh Vanessa Angel sama suaminya kan. Nah, kalau aku melihat gini, yang menarik ini kemudian ada 2 yang kita bisa tarik untuk sisi edukasi hukum. Pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian itu, atas kelalaian, atas kendaraan yang dibawa tadi, kan menyebabkan orang meninggal dunia. Itu satu. Lalu kedua, anak yang ditinggalkan, anak si artis ini, almarhumah Vanessa Angel bersama suaminya, si Bibi Ardiansyah kalau nggak salah. Nah, tentu kan kedua pasangan suami istri ini, artis ini, punya warisan lah ditinggalkan untuk anaknya. Ya, Sedangkan anaknya sedang tinggal sebatang kara. Ya, siapa sih wali yang bisa mengurus anak ini nantinya sampai dewasa gitu. Nah, aku lebih ke sana, lebih mandangnya bagaimana caranya dan siapa sih yang berhak. Lalu ada nggak berpotensi pidana terhadap Supirnya itu. Ya, terhadap kejadian ini gitu. Itu, kan? Nah, kalau pertama aku udah ada nyiapkan juga ini apa namanya. Pertama untuk perwalian ya. Jadi kalau perwalian itu ketika orang tua sudah tidak ada, maka yang diambil terdekat itu adalah kerabat terdekat dari orang tua anak tadi, atau dari anak tersebut, misalnya kakeknya masih hidup, pamannya gitu kan. Ke atas berarti jatuhnya? Ya, masih garis lurus lah keturunannya. Siapa yang berhak? Lalu ada persyaratan khusus menjadi wali itu sesuai permohonan perwaliannya di pengadilan. Nah, kalau dia beragama Islam, itu permohonan calon walinya itu diajukan di pengadilan agama. Nah, kalau dia non-muslim ya ke pengadilan negeri setempat. Nah, pentingnya untuk anak ini, karena dia di bawah umur, di bawah 18 tahun, masih kecil lah kan, tentu dia harus punya wali untuk mengurus harta-harta peninggalan orang tuanya. Maka yang mengajukan itu ada syaratnya, kalau nggak salah syaratnya itu warga negara Indonesia, berumur paling rendah 30 tahun, lalu sehat fisik mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan yang dianut oleh anak, lalu mendapatkan persetujuan tertulis dari suami istri bagi yang sudah menikah, kalau dia walinya itu sudah menikah, lalu bersedia menjadi wali dinyatakan dalam surat pernyataan, dan membuat tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan terhadap anak, atau penerapan fisik, hukuman fisik apapun untuk anak tersebut. Jadi lebih mendahulukan juga keluarga anak yang derajat terdekat siapa, mendapatkan tertulis dari orang tua jika masih ada. Kalau ini kan tidak ada posisinya kan. Kalau
ini Bang, untuk perwalian itu kira-kira nantinya sampai umur berapa anak itu lepas walinya bisa Lepas waris? walinya kalau secara keperdataan tentu sampai dia umur 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Itu dewasa di keperdataan kan umur 21 tahun. Jadi apa-apa aja hartanya nanti wali ini yang mengurus. Ya, mengurus juga anaknya untuk bersekolah segala macam gitu. Dan wali ini bisa dicabut ketika nanti walinya tidak menjalankan perintah yang diputus hakim nanti di pengadilan, bisa dicabut, digantikan wali lain. Iya. Kalau dia tidak layak gitu, misalnya tidak sesuai dengan harapan gitu, bisa aja. Jadi dipantau ini memang nantinya. Kalau semisalkan gini Bang, kan walinya nih taruhlah yang sekarang nih keluarga yang terdekat ya lah. Iya. Tapi pada perjalanan nanti walinya nih kurang bagus lah atau tidak sesuai dengan walinya lah yang bisa dicabut. Itu kalau misalkan jadi walinya selain keluarga itu bisa atau tidak Pak? Bisa. Bisa ya. Yang penting tadi persyaratan mencukupi yang saya. Persyaratan yang mencukupi berarti. Iya, diajukan ke pengadilan. Kita minta penetapan. Permohonan penetapan wali atas anak di bawah umur yang bernama ini untuk mengurus harta yang ini gitu. Nah, termasuklah mengurus asuransi misalnya yang ditinggal orang tua, boleh wali. Kalau yang penting keluarga terdekat masih, maka orang tuanya, orang tua atas orang tua anak ini gitu kan, gitu. Kalau boleh tahu Bang, ahli warisnya yang didapatkan itu anak kan dapat nih. Selain anak siapa Bang? Dari kasus yang dari Vanessa Angel ini sama kan? Kalau ahli warisnya, kalau ahli warisnya selain anaknya itu, selain anak yang ditinggalkan, kalau satu orang kan anak Vanessa Angel ini kan almarhum Vanessa Angel ini satu orang. Iya. Ya anaknya punya laki-laki pula kan. Nah laki-laki kalau dia meninggalkan harta ya lebih diutamakan ke anaknya. Anaknya semua berarti? Anaknya semua. Lebih ke sana. Lebih ke situ. Beda kalau kan dia ada di suami istri ini juga meninggal dua-duanya gitu. Dia meninggalkan harta juga, harta bersama gitu. Nah, karena dia ada ahli waris anak, ya anaknya yang lebih diutamakan anaknya. Karena gini, anaknya kan harus juga mempunyai jaminan sesuai undang-undang perlindungan anak untuk hak pendidikan, hak segala macamnya lah untuk anak gitu. Jadi lebih diutamakan dulu nih. Ya diutamakan ke anaknya. Bisa aja orang tuanya mendapatkan juga, orang tua Vanessa atau orang tuanya si Bibi Adriansanya bisa aja. Tapi lebih utamakan anak, kepentingannya itu. Nah, anak ini kan tinggal sebatang kara. Iya, yatim piatu. Ya. Lalu menarik juga yang kedua mengenai kejadian tabrakan tunggal ini, bukan tabrakan, laka tunggal. Itu heboh nih Bang, memang di media nih kulihat polisi lagi mencari fakta. Ini penyebabnya apa gitu kan, ada yang beberapa versi sih, ada yang mengatakan bahwa memang kelelahan atau memang ada yang pakai benda-benda yang ada juga faktanya dikatakan si supir si Jody ini menggunakan HP berkendara pada saat kecepatan sekian kan, ada video tapi katanya sudah dihapus. Padahal kan di tol itu kan memang ada batasan kecepatan. Betul. Berapa biasa kecepatannya? 100 kalau tidak salah. 100 kilometer per jam. Itu udah maksimal. Itu kan ada rambu-rambu ya kan, itu. Itu menurut Abang, pandangan Abang gimana nih? Nah, jadi kita lihat dulu kategori kecelakaan ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk berkendara ini kan harusnya kita konsentrasi. Nah, apabila kita lalai menyebabkan orang luka, kecelakaan lah, luka ringan aja ada akibat hukumnya. Lalu kemudian luka-luka berat, apalagi kematian. Nah, kematiannya ada ancaman hukumannya sebagaimana diatur dalam pasal 310, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan darat bagaimana dimaksud dalam pasal 29. Nah, pasal 229-nya itu apabila nantinya dia menyebabkan kematian, ya kan? Dipidana itu 6 tahun paling lama. Nah, paling lama 6 tahun.
dari pasal itu masuk tidak bang pandangan abang? Kalau lihat dari fakta yang ada di berita ya kita baca bisa aja karena kan kelalaiannya apalagi dia bilang ngantuk. Iya. Nah, tambah lagi dia katanya menggunakan HP gitu kan, menggunakan HP kena lagi pasal di 106 ayat 1. Ya kan? Iya. 106 ayat 1 tuh membuat kelalaian dan konsentrasi yang tidak penuh konsentrasi, artinya konsentrasinya terganggu karena mengemudikan kendaraan bermotor itu perhatiannya itu karena menggunakan HP, ngantuk, lelah, menonton atau menonton video di HP gitu kan, atau minum alkohol. Jadi dia berkendara tuh konsentrasi terganggu. Nah, yang dimaksud konsentrasi tidak terganggu ini menurut pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 itu tentang lalu lintas. Seperti itu ketika dia main HP. Nah, itu ancamannya itu ya tadi 6 tahun paling lama menyebabkan kematian ya. 6 tahun berarti bang? Iya, 6 tahun menyebabkan orang meninggal dunia lah. Kita yang bawa mobil gitu. Jadi menarik untuk menjadi pembelajaran juga kepada masyarakat dan kawan-kawan yang menonton video ini. Untuk berkendara itu kita selalu memperhatikan keselamatan kita, terlebih kita mentaati aturan lalu lintas yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 29 tadi tahun 2009. Lalu konsentrasi yang paling penting, apalagi di tol kan jalannya lurus saja kan, satu jalur kan. Nah, ketika kita lalai sedikit aja bisa menyebabkan bahaya untuk orang lain. Nah, kayak yang kasus yang ada ini menyebabkan kematian gitu. Nah, balik tadi kalau ke wali tadi, ketika orang tua sudah meninggal dua-duanya, meninggalkan anak seorang diri kan, atau misalnya berdua bertiga ya harus ada yang, apabila anak itu di bawah umur, harus ada memohonkan wali, mencari wali untuk mengurus harta benda yang ditinggalkan orang tuanya tadi. Jadi tugas wali itu untuk mengurus harta benda yang ditinggalkannya untuk anaknya sampai dia dewasa. Sampai umur 21 tahun tadi? Iya, bisa juga. Bisa juga lebih itu? Bisa juga misalnya untuk wali ini banyak aja, untuk mengurus harta bisa, untuk menjual, mengalihkan segala macam. Nah, karena kan anak tadi belum cakap hukum secara keperdataan. Jadi boleh mengajukan perwalian. Nah, wali yang ditunjuk kualifikasinya harus keluarga terdekat, yang derajatnya terdekat lah kalau ada. Kalau tidak ada baru bisa ke yang lain gitu, yang dianggap cakap. Jadi seperti itu. Jadi ada juga istilah perwalian dan pengampuan. Pengampu. Kalau pengampu ini istilah bahasa Belanda itu kuratele kata orang, tele. Jadi orang-orang yang sudah dewasa tapi tidak cakap hukum, ya misalkan dia ada keterbelakangan mental, nah itu bukan perwalian kalau yang kayak gitu. Pengampuan. Jadi pengampuan itu dia memohon kepada pengadilan untuk mengurus harta yang orang terbelakangan tadi nih, kuratel tadi nih, itu pengampu namanya, wali pengampu. Kalau perwalian anak di bawah umur, perwalian namanya. Makanya ada orang bilang orang tele, nah itu secara bahasanya kuratele gitu. Jadi itu boleh diurus sama wali juga kalau orang yang agak cacat keterbelakangan gitu. Tapi dia sudah dewasa, secara umur sudah dewasa, namun mentalnya keterbelakangan menyebabkan dia kurang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Psikologinya? Iya, jadi kan dari sebuah peristiwa itu gini, ada peristiwa hukum, dari peristiwa hukum mengakibatkan akibat hukum. Dan hubungan hukum, itu sangat erat, basic lah di hukum. Apalagi Iqbal tahu lah. Ya kan? Kayak peristiwa kejadian kecelakaan ini kan peristiwa hukum. Suatu peristiwa kejadian yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Nah, ya kan? Hubungan hukumnya apa? Ya kayak Vanessa Angel sama suaminya kan suami istri. Nah, ada juga hubungan hukum kerjaan sama sopir dan lain-lain kan hubungan hukum itu. Lalu terjadi kecelakaan mengakibatkan akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Yang bersangkutan si artis ini meninggal dunia. Nah, persoalan meninggal dunia itu kan peristiwa hukum juga.
mengakibatkan ada akibat hukum di situ. Meninggal dunia itu kan harus dicatatkan. Nah, lalu apalagi meninggalkan seorang anak? Apa akibat hukumnya dari anak ditinggalkan oleh orang tuanya? Nah, harus dicari walinya untuk mengurus anak itu gitu. Apalagi ada harta yang ditinggalkan sangat banyak. Jadi harus ada wali yang ditunjuk dan permohonan itu diajukan ke pengadilan agama untuk orang muslim, yang pengadilan negeri untuk non muslim. Berarti kalau menurut abang, pandangan abang untuk yang supirnya itu layak untuk jadi tersangka? Berpotensi, sangat berpotensi jadi berpotensi, tersangka. Tergantung pihak Dari kepolisian lah, kepolisian. dalam hal ini petugas laka lantas lah ya kan. Karena gini, kalau di unit laka lantas tuh kan laporannya tuh laporan model A, polisi semua yang membuat laporan, polisi yang melidik, polisi yang menyidik. Jadi tak ada istilah dalam kecelakaan itu warga sekitar yang melapor, saya mau melaporan ini menjadi ini tersangka, tidak ada. Itu kewenangan semua ada di kepolisian. Kepolisian yang bisa menentukan, karena laporan model A itu ditulis oleh polisi sendiri. Dia yang melidik apakah ini sebuah tindak pidana atau tidak. Dia melidik apakah ini yang dia juga menyidik kalau sudah ada tersangkanya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada juga bang, menurut biar masyarakat juga tahu ya, Dak. Yang pertama kan dia nih dari Jakarta nih kan. Ya. Tapi kasusnya di Jawa Timur jatuhnya. Nah, kalau yang polisi manakah yang wewenang untuk mengadilinya gitu bang? Apakah di tempat kejadian? Kan perlu juga nih, ada juga apakah dia tempat domisili dia gitu? Ya. Nah, Gini, itu kalau di acara pidananya nanti, kalau ada tersangkanya, kewenangan itu kan kewenangan absolut tuh, relatif ya, kewenangan untuk mengadili wilayah hukum mana. Iya. Tergantung saksinya. Kalau saksinya banyak orang Jakarta bisa aja dipindahkan ke Jakarta, bisa. Tapi kalau memang saksinya lebih banyak di situ karena kejadiannya lokus dan tempusnya di situ kan, udah di daerah situ, misalkan di Jawa Timur ya pengadilan negeri setempat yang paling terdekat, ya kabupaten apa di situ, ya kan? Jombang kalau tidak salah sih, apa lupa Ya. saya. Kadang ada juga kejadian seperti itu di wilayah hukum A misalnya, ya kan, kejadian itu dilakukan. Tapi yang membuat laporan di wilayah B, karena di tindak pidana itu banyak saksi dari wilayah B, boleh aja. Boleh aja. Untuk menghemat, dalam bahasa di hukum acara itu menghemat biaya peradilannya, dan itu aja, seperti itu, boleh. Kalau untuk warisnya berarti untuk permohonan wali pengadilan mana bang yang wewenang wilayah hukum? Ya pengadilan di mana anak itu tinggal lah, Anak itu tinggal berarti. dan walinya itu yang di mana orang tuanya, objek harta di mana tuh, misalkan di kota Jakarta, Jakarta Selatan, di mana kediaman dia lah, kediaman orang tuanya saat ini, situ diajukan, di mana harta benda itu ada gitu, seperti itu. Berarti pada intinya berpotensi besar ya. Kalau yang tersangka tadi, supir tadi tersangka berpotensi untuk besar kalau. diangkat jadi. Iya, tapi tergantung kepolisian lah lagi. Kalau saya lihat itu udah kelalaian. Karena dari, Yang menyebabkan- dari berita pun faktanya lewat 100 Iya. km per jam. Nah, kan? apalagi seperti itu. Dia sudah mengendarai kendaraan di ambang batas kecepatan seharusnya. Lalu ada menggunakan smartphone pada saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Akibatnya apa ya tadi? Ada yang meninggal dunia, ada korban, kecelakaan. Korban. Seperti itu. Tapi para netizen banyak heran-heran juga bang. Kan dalam mobil itu kan ada anak, ada asisten rumah tangga, Ya. ada supir, ada suami istri Vanessa Angel dengan suaminya. Iya. Yang meninggal itu 2. Terus 3 nih nggak meninggal lah. Itu kecurigaan lah. Curigaan ya. Tapi namanya Iya sih, kita nasib lah, tidak kita bisa. nggak tahu. Mungkin Cuman itu di posisinya, berita aja. tapi netizen. katanya si almarhum Vanessa Angel tidak menggunakan seatbelt, ada juga berita saya ada baca. juga. Makanya dia terlempar keluar. Jauh terpelanting. Iya, kan ada video yang beredar itu kan. Cuman kita sebagai ini mengingatkan juga kepada netizen supaya ketika ada korban-korban seperti itu, jangan ikut juga kita latah menyebarkan foto-foto identitas, ya kan, KTP segala macam, nggak boleh itu, untuk hal itu tidak dibenarkan gitu. Ya, yang penting kita mengambil pelajaran lah kalau dari sisi hukumnya dalam berkendara, ya kita harus lebih hati-hati, konsentrasi dalam berkendara. Ya kalau dari sisi agamanya saya tidak banyak berkomentar, tak berani juga, Iya, betul, saya betul. bukan ahlinya. Tapi yang menarik di situ adalah
untuk edukasi hukum, anak ini ditinggalkan orang tuanya, kesian kan. Nah, siapa yang mengurus itu? Dua wali terdekatnya tadi. Gitu. Ya kita berbelasungkawa juga lah untuk atas meninggal dunianya artis ini kan, Vanessa Angel sama suaminya. Semoga keluarga ditinggalkan tabah dan yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu aja harapan kita. Yalah Bang, mungkin Oke. makasih ya pandangan hukumnya Bang. Thank you. Terkait Sama-sama. kasus yang Vanessa Angel yang lagi Ya. heboh ini di media. Mungkin ya butuh terakhir lah untuk Bang masyarakat untuk pesan-pesan untuk masyarakat Oke. dari kasus inilah. Ya begitu. Kalau kasus ini pesan-pesannya itu aja. Jangan sesekali kita ikut campur untuk mengekspos atau menyebarkan foto-foto korban kecelakaan, identitas korban segala macam. Kita tidak punya kewenangan untuk itu, tidak usah ikut campur. Lalu juga dalam berkendara tetap utamakan konsentrasi sebagaimana diatur dalam pasal 106. Kita harus berkonsentrasi dalam berkendara, tidak boleh main HP. Kalau mau pun stop dulu. Minum yang beralkohol, yang bisa mengganggu konsentrasi lah jangan. Nanti kita bisa menyebabkan orang luka saja, ada konsekuensi apalagi meninggal dunia begitu. Gitulah Bung Iqbal. Siap. Terima kasih Bang Ya. pandangannya.